Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita bersama Bang Abdul Aziz SHMH, pengacara keren dan sedang banyak yang berberita tentang kekerasan. Kita ini sekarang sedang diramaikan suatu kekerasan yang antara kekerasan satu dengan kekerasan yang lain itu berjarak dekat sekali dan berada di tempat yang berbeda. Dan kasusnya bukan hanya kekerasan yang sederhana. Pada kasus kekerasan kepada Kolonel Sugeng Waras, seorang aktivis yang sangat pemberani, itu 13 orang dikabarkan dari konferensi pers polisi yang memang sudah mulai tertangkap, walaupun pelaku utamanya belum tertangkap. Diceritakan di situ bahwa 13 orang dengan tegap-tegap dan nampaknya tidak canggung-canggung. Nah, dari situ kemudian orang menyangka ini tidak sekedar biasa. Bersamaan termasuk yang di Padang masih belum jelas apakah kasusnya memang berkenaan dengan jabatan dia sebagai salah satu pimpinan tim ses ya. Tapi sementara ini diyakini itu tidak terkait dengan itu, tetapi kan masyarakat tidak mau tahu. Ini yang jelas ini ada orang-orang tertentu yang hebat-hebat. Belum lagi dari penjelasan Bang Edi Mulyadi kemarin bahwa seorang yang sudah patuh terhadap hukum, seorang ulama Habib Rizik Muhammad bin Ibnu Syihab, pada saat kontrol rutin di rumah sakit pun nampaknya sudah ada yang menguntit. Nanti masih banyak lagi tentu kalau kasus-kasus, tapi yang harus dibahas itu tentu kita mohon arahan. Ada kaitan-kaitan secara hukum seperti ini, apa yang harus masyarakat lakukan? Apakah kemudian masing-masing masyarakat sekarang membentuk semacam kelompok keamanan? Bila ada terjadi misalnya usaha penusukan pada imam-imam masjid yang sekarang juga akan marak lagi, dan ini kan tidak perlu terulang lagi. Nah, kita tentu mencoba mengkait-kaitkan ada apa, tapi mungkin nanti momen yang kedua nanti kita tanyakan pada Bang Aziz, tapi kekerasan itu dulu. Iya, kalau soal kekerasan terhadap aktivis, ulama, kemudian baik saat ini imam masjid tadi dan juga beberapa pihak oposan gitu kan, yang memang atau pihak-pihak yang diduga atau dianalisa gitu kan, cukup kritis gitu kan terhadap penguasa gitu kan, kemudian mengalami tindak kekerasan yang memang masyarakat menduga ini terstruktur gitu kan, dan juga memang ada sistem komando di dalamnya. Menurut saya memang yang pertama kecurigaan atau analisa dari masyarakat ini ada baiknya memang juga dipertimbangkan gitu kan, dan itu juga tidak sepenuhnya keliru gitu kan, karena memang setiap kejahatan itu kan ada motifnya. Nah, sekarang motifnya itu yang harus sebenarnya diungkap. Untuk Pak Sugeng Waras kan di perjalanan. Nah, apa ini? Apakah beliau ada konflik di perjalanan atau ada cekcok atau seperti apa? Ini kan harus diungkap dulu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, kemudian langsung tahu-tahu melakukan tindak kekerasan itu, ini kan tanda tanya besar gitu kan. Apalagi kan memang kalau misalnya memang ada tuduhan atau klaim bahwa ini dendam atau apa, ya harus jelas juga kan gitu kan. Nah, ini menurut saya harus juga menjadi perhatian supaya ini tidak menjadi sesuatu yang liar gitu. Memang harusnya penegak hukum mengungkap ini dengan cepat gitu kan, melalui mekanisme yang memang sudah menjadi SOP dari penegak hukum itu sendiri. Apalagi katanya info ini beberapa sudah tertangkap kan. Nah, kalau memang sudah, tinggal memang diungkap motifnya, kemudian di publish ke masyarakat gitu. Kemudian juga supaya masyarakat tahu kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, penegak hukum tentu
harusnya harus juga preventif kan gitu. Nah kalau misalnya memang ini dilakukan oleh masyarakat biasa, saya sih secara pribadi meragukan. Kenapa? Karena kan apa kepentingannya? Itu dulu ya. Kalau misalnya memang itu tidak ada dendam, tidak ada cekcok sebelumnya, apalagi ini ada suruhan misalnya seperti itu, ini kan berarti ada seseorang atau ada pihak-pihak yang memang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, kemudian memerintahkan orang-orang tadi untuk melakukan hal yang jahat tersebut kepada Pak Sugeng Waras gitu. Artinya memang ini harus diungkap juga kalau misalnya memang motifnya bukan motif biasa gitu maksud saya. Ini kan khusus kan tadi gitu. Jadi itu harus juga diungkap kemudian dihentikan gitu loh. Jangan juga nanti kemudian hari misalnya seandainya andai kata yang saya sampaikan tadi ternyata betul apa adanya, jangan juga pihak penegak hukum ini menjadi gentar terhadap pihak-pihak lainnya ini gitu loh seperti itu. Jadi memang ini harus dihentikan karena tidak boleh ada yang lebih berkuasa dibandingkan undang-undang itu sendiri kan. Gitu. Artinya masyarakat ini kan kemudian menjadi resah atau suatu kelompok masyarakat yang merasa kuat dan kemudian dia menjadi bersiap-siap seolah akan ada ancaman seperti itu. Secara hukum kenegaraannya, artinya kewajiban secara negara atau dalam hal ini kepolisian perlu diharapkan untuk mengeluarkan satu statement supaya rakyat itu tenang, tidak akan terjadi lagi. Itu sebab masalahnya begini, saya kaitkan mengapa ini cepat terungkap. Karena banyak mensinyalir ini kelompok-kelompok anak-anak purnawirawan dan TNI dan sebagainya sudah bersiap-siap untuk melakukan satu penelusuran tersendiri kalau sampai tidak dilakukan penangkapan oleh polisi. Sebentar dari itu kemudian memang betul-betul walaupun belum pas sekali. Nah, apakah itu memang betul-betul perlu polisi harus mengeluarkan keamanan seperti itu, mengeluarkan statement, nggak perlu rakyat ini pokoknya polisi akan bertindak, tapi faktanya seperti itu. Gimana Bro? Iya, tadi berarti kan ada ancaman quote-unquote untuk main hakim sendiri gitu kan, atau itu. melakukan penindakan di luar mekanisme hukum kan seperti itu kan. Nah itu menurut saya juga hal-hal yang harus juga diperhatikan bahwa masyarakat ini sudah memiliki pola untuk penyelesaian. Artinya kalau misalnya memang hukum tidak bisa diarahkan, ya sudah kita menyelesaikan dengan cara kita kan begitu. Maksudnya tadi. Iya. Nah sebenarnya gini, kalau insidental Pak Mursalin dan pemirsa sekalian, ini sebenarnya mekanisme di undang-undang ada di pasal 111 KUHP. Jadi itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka masyarakat itu memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan, ya, kemudian untuk menghentikan itu tadi, kemudian membawa orang yang bersangkutan itu kepada pihak berwajib. Itu ada. Jadi bukan berarti kalau misalnya ini masyarakat berpikir kalau rumah saya kemalingan harus nunggu dulu polisi datang, saya nggak boleh ngapa-ngapain itu maling, nggak boleh ada nggak boleh ada bela diri gitu kan, nggak boleh ada pembelaan terhadap keluarga atau terhadap lingkungan kita gitu kan, kemudian nunggu polisi. Enggak. Saya jelaskan di pasal 111 itu dijelaskan bahwa memang kita berhak untuk mengambil tindakan, wajib kan untuk mengambil tindakan dan kemudian menyerahkan pada pihak kepolisian, tentunya dengan proporsional juga gitu kan, bukan berarti misalnya dia sudah tertangkap terus kamu bunuh baru kita bebas, tidak gitu kan, proporsional, perlawanan juga proporsional seperti itu. Dan itu insya Allah memang mekanisme sudah diatur oleh undang-undang gitu. Jadi kalau misalnya mengambil tindakan main hakim sendiri tadi juga hal tersebut harus jadi perhatian juga. Kita juga nggak bisa menyalahkan, wajar dong ketika berulang-ulang ternyata tidak ada tindakan yang berarti, tidak ada antisipasi yang baik dari pihak penegak hukum, tapi malah seakan-akan dibiarkan, kemudian masyarakat mengambil tindakan yang menurut mereka ini baik seperti itu. Ini menurut saya harus diantisipasi juga seperti itu. Mungkin ada saran. Ya. Karena keamanan itu kan harus betul-betul dibicarakan secara
secara konkret gitu ya. Iya. Di komplek-komplek atau di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus atau bahkan di masjid ya. Itu kalau membentuk suatu semacam satgas kecil, kelompok keamanan kecil itu dibenarkan nggak untuk mengatasi apabila ada terjadi misalnya di masjid tahu-tahu ada orang asing datang tengah-tengah sholat yang menerobos seperti itu, kemudian dilakukan keamanan sendiri misalnya sampai terjadi perlawanan dan terjadi permusuhan, kemudian dilakukan pertengkaran dan bahkan mencederai atau bahkan sampai kemarin kasus pengeroyokan di Klaten itu kan sampai terbunuh. Apakah dibenarkan melakukan tindakan-tindakan untuk langkah-langkah seperti itu sampai kemudian memang ada instruksi dari pemerintah untuk tidak boleh untuk itu pokoknya menjamin akan melakukan? Ya nggak boleh. Sebenarnya illegal acting itu nggak boleh dilarang gitu kan, dan memang itu main hakim sendiri tidak boleh. Tadi saya katakan undang-undang mengatur dari pasal 111 tadi KUHP bahwa jika terjadi suatu hal tindak pidana maka masyarakat wajib untuk mengambil tindakan dan juga membawa orang yang pertama tangan tadi kepada pihak berwajib gitu. Jadi kita bawa kepada pihak berwajib. Jadi kalau dikatakan kita membentuk satgas apa segala macam, saya nggak setuju dengan hal tersebut, dan itu menurut saya malah menambah masalah baru. Karena siapa yang bisa menjamin gitu kan? Kita ini sudah cukup liar lah untuk hal-hal kayak gitu. Maksudnya banyak preman-preman kan gitu kan, banyak yang itu justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menunggangi hal tersebut. Contoh misalnya itu dimanfaatkan untuk mengalihkan isu. Menurut saya ini hal-hal yang harus dihindari gitu loh. Di masyarakat demokrasi harus dihindari. Jadi tidak boleh seperti itu. Saya sepakat dengan dulu yang memang tidak ada instrumen atau ornamen lain dalam penegakan hukum kecuali pihak penegak hukum yang memang resmi gitu. Karena banyak ada satgas ini, satgas itu gitu. Kalau saya kalau pendapat tersebut itu malah menimbulkan atau memelihara potensi konflik. Dimaksimalkan saja potensi penegak hukum anggaran besar gitu kan. Dan menurut saya itu harus dioptimalkan saja gitu. Bukan justru malah menambah masalah baru dengan kemudian quote unquote melempar handuk, udah biar aja kita sinergi apa segala macam, nggak bisa. Beda perlakuannya. Karena mereka jelas penegak hukum, polisi, tentara dan satpol itu kan ada mekanisme undang-undangnya, kemudian juga ada pelatihannya, nggak bisa sembarangan kemudian disamakan sama orang yang baru seperti itu kan, yang nggak mengenal sistem seperti itu, ya pasti nantinya akan jadi selamanya dan dimanfaatkan untuk hal yang nggak baik. Bacanya sih begitu. Jadi menurut saya harus dihentikan dan juga diambil tindakan. Itu mana bisa dilakukan. Jadi saya menegaskan kembali, kalau rakyat kan tentu selama tidak ada dari kepolisian mengatakan mengantisipasi rasa keamanan, tentu masyarakat berhak untuk menjaga keamanan di kompleknya katanya. Kalau itu berhak, karena kan memang mereka berhak untuk menjaga. Tadi yang saya kritisi adalah kalau kita membuat semacam satgas tertentu gitu kan, yang memang berseragam militeristik seperti itu. Nah itu yang menurut saya harus tidak boleh diteruskan untuk saya pribadi ya, karena kan itu akan membuat justru dimanfaatkan khawatir yang menjadi potensi konflik untuk yang lainnya. Tidak dimaksimalkan aja. Kalau sistem keamanan lingkungan sudah ada kan, sistem ada ketentuannya kan seperti itu. Baik, saya menangkap ini dalam hal ini tentu kita berharap kepada keamanan negara, yang hal ini polisi memberikan keamanan atau berkoordinasi kepada sistem keamanan di mana baik itu di kampus ataupun di sekolah ataupun di masjid, seperti ada koordinasi itu, sehingga orang tidak mudah melakukan penganiayaan. Dan saya yakin ini belum masuk kepada pesta demokrasi yang nampaknya akan terjadi kekerasan. Sekarang ini kan dukung-mendukung capres sekarang sudah sangat ramai sekali. Dan kita ketahui salah satu yang dianiaya di Padang itu kebetulan dia adalah salah satu pimpinan aliansi. Nah, kemudian orang akan mengkait-kaitkan ini
berat saya ngomongnya. Orang kan tetap ngomong bahwa ini akhirnya yang tertuduh itu tentu adalah yang kubu berseberangan. kubu berseberangan lah. Nah, ini kan kita menghindari itu. Kita kepengen adalah peran para calon presiden itu secara intelektual, ya. Tidak ada aturan-aturan yang masyarakat tidak seperti ini. Tapi kalau di dalam kampanye mungkin akan dikeluarkan oleh KPU, tetapi kan tentu mengeluarkannya nanti masih lama sekali setelah menjelang masa pemilu yang berapa cuma 2 bulan atau 3 bulan ya. Nah sekarang ini kan masih lama. Nah itu dugaan-dugaan bahwa nampaknya ada yang melakukan dari saling kubu seberangan itu gimana Pak? Ya, itu sebenarnya permainan bisa juga gini. Itu adalah konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Jadi ketika kita berdemokrasi, maka ketika kita memilih pilihan A, bisa dipastikan orang akan berpendapat bahwa kita tidak akan pasti memilih B. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu, ketika terjadi intensitas yang meruncing terkait dengan eskalasi yang lebih tinggi terkait hal tersebut, kemudian ada permasalahan, kemudian si A ini tertimpa masalah, baik atau belumnya, baik masalah hukum ataupun masalah kekerasan, kan begitu kan, ataupun permasalahan apapun itu. Nah, itu akan ada tuduhan ini dilakukan oleh pihak B. Menurut saya itu hal yang memang konsekuensi dari eskalasi politik. Itu bagian dari hal tersebut. Begitu juga dengan tadi yang tema kita awal, ketika terjadi penusukan terhadap Pak Sugeng Waras kan gitu kan, terjadi kepada teman-teman di Padang kan begitu kan. Itu kan langsung orang mempunyai stereotip bahwa ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan gitu. Nah makanya tadi saya katakan tugas ini harusnya segera diselesaikan oleh penegak hukum. Motifnya apa? Kan selesai kalau kita tahu motifnya. Motif itu diketahui dari apa? Keterangan-keterangan, informasi dan fakta dan bukti. Kalau itu logis disampaikan masyarakat bahwa ini betul murni kekerasan, buktikan. Tapi kalau banyak kejanggalan, apalagi tidak dipublish, tidak dibuka, ditutup-tutupi, ya wajar ketika masyarakat berpikir sebaliknya kan seperti itu. Dan juga jangan lupa munculnya tadi saya sambut tadi munculnya beberapa penjagaan, kemudian swadaya masyarakat membuat sistem keamanan sendiri ya, pakai seragam, kemudian ada organisasinya. Itu kan selain itu dilindungi oleh undang-undang, itu adalah satu bentuk ketidakpercayaan atau ketidakyakinan. Minimal kan nggak yakin, di atasnya nggak yakin kan nggak percaya gitu kan, dari masyarakat atas pengamanan dari negara kan begitu kan. Akhirnya mereka mandiri. Sekarang kalau misalnya kita yakin misalnya negara ini aman gitu kan, apa kita perlu menyewa private security gitu kan, atau membentuk keamanan sendiri kan kita sudah percaya gitu. Ini kan konsekuensi dari itu. Nah itu sayangnya dianggap oleh pihak-pihak penguasa atau pihak-pihak penegak hukum sebagai bentuk mereka berpikiran baik bahwa ini adalah untuk saling koordinasi dan melengkapi dan menguatkan. Tapi itu menurut saya yang mendasari itu kan pasti ketidakyakinan atau ketidakpercayaan seperti itu. Dan saya itu harus ditepis. Ya, jadi itu intinya kan ketidakkeyakinan, ketidakkepercayaan. Dan bahkan yang dikhawatirkan lagi sebenarnya mungkin sudah ada jadwal-jadwal tertentu pada orang-orang tertentu yang akan dilakukan satu kekerasan. Karena saya yakin kalau ini kaitannya dengan adalah memang untuk mengkacaukan situasi pilpres ini, kan pasti akan ada orang-orang tertentu yang dianggap lawan akan dilakukan satu kekerasan itu. Nah, maka tentu kita sangat berharap sekali seruan-seruan masyarakat kepada kepolisian untuk supaya tindakan kalau ternyata masih ada yang seperti itu. Nah, seperti apakah boleh kemudian masyarakat melakukan menghakimi sendiri atau segera serahkan polisi atau apa ini? Terakhir sebelum saya pindah ke masalah lain. Iya, jadi yang pertama jelas tadi masyarakat punya hak untuk mengultimatum pihak penegak hukum untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena mereka tugasnya itu gitu. Dan masyarakat ini butuh keamanan, butuh ketertiban, butuh perlindungan ya.
baik diri, keluarga, harta, dan juga lingkungannya. Dan ini menjadi tugas penegak hukum, tugas mereka itu kan, mereka dibayar untuk itu. Kalau misalnya mereka tidak bisa melaksanakan atau kurang bisa memuaskan, wajar ketika masyarakat protes, komplain, mengkritik, wajar gitu loh. Jadi jangan itu malah dipandang atau bahkan dilawan balik gitu kan, bantah gitu loh. Bukan, ini adalah bentuk hak dan kewajiban masyarakat, berhak untuk menuntut, dan penegak hukum wajib untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Kemudian kalau nggak bisa juga gimana? Ya nanti ada konsekuensinya. Ada ego trafficking di mana-mana gitu loh. Kemudian ada upaya-upaya dari masyarakat yang memang memandang ini ada upaya-upaya untuk memancing di air keruh terkait dengan misalnya pesta politik seperti itu kan. Nah, itu menurut saya jadi liar kan. Nah, lagi-lagi segera harus cepat, tapi kita juga jangan lupa apresiasi dan juga masyarakat gitu lah. Apapun tuduhan kita atau masyarakat punya pandangan soal misalnya ini kan karena ada ancaman dari masyarakat lain nih, massa lain untuk mengambil tindakan tadi kan, akhirnya polisi bertindak. Apapun itu alasannya, saya tetap mengapresiasi dan kita berharap pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terkait hal ini. Kepada pihak-pihak lain yang memang punya kepentingan di sini, hentikanlah gitu loh. Jadi nggak halal cari makan begini dari potensi konflik ini gitu loh. Cari makan yang lain lagi. Ya, yang kita khawatirnya mengapa tadi saya sampaikan bisa saja sudah ditulis sama mereka siapa yang akan dilakukan seperti itu. Kebetulan saya juga mendengar Bang Aziz sendiri pun seorang yang pakar hukum kayak gitu ya, yang gagah punya bela diri, ahli olahraga saja sudah mulai diintip-intip, dan saya sudah melihat itu dan mendengar dari teman-teman bahwa tempat Bang Aziz itu sudah mulai diintai dan secara fakta karena ada CCTV gitu. Nah, itu bagaimana baiknya untuk langkah-langkah itu, Bang? Apalagi yang bukan orang yang masyarakat biasa gitu. Ya biasa aja sih kalau saya di kantor atau gitu tuh ya gini aja dijalani aja. Kita minta inilah nafsullah wasamamah wasalwa. Iya. Oke. Ini kasus lain, ini masalah hukum, artinya apa yang mesti dilakukan apabila ada satu pelanggaran konstitusi ya. Ini adalah masalah akan ributnya dari buruh karena merasa ditipu. Kan ada satu